Ya, obat mual muntah itu adalah obat yang digunakan untuk mencegah atau menghentikan mual dan muntah. Ya. Kemudian apa itu definisi dari mual ya, dan muntah? Mual dan muntah itu adalah merupakan proses yang sangat kompleks, ya, yang terjadi karena pengeluaran secara paksa, ya, bahan makanan atau cairan dari dalam usus keluar ke dalam mulut. Nah, jadi ini merupakan proses yang sangat kompleks dan rumit, yaitu pengeluaran paksa dari saluran cerna ke mulut makanan atau mungkin cairan. Itu definisinya ya. Nah, apa implikasi atau konsekuensi dari orang yang muntah ya dan mual? Ya, yaitu tentunya adalah dehidrasi ya, karena kalau orang itu ngeluarin banyak cairan kan dia namanya dehidrasi ya, kehilangan cairan ya, bisa fatal. Jadi kalau orang itu mual muntah terlalu banyak itu dia bisa fatal. Misalnya orang hamil ya, kemudian dia muntah-muntah terus itu bisa fatal. Namanya apa? Dehidrasi. Seperti orang diare persis, orang diare itu kalau terlalu banyak mengeluarkan cairan ya dia bisa mengalami dehidrasi. Kemudian akan terjadi ketidakseimbangan asam dan basa. Jadi namanya asidosis ya, atau apa namanya, tubuh kita terlalu asam. Ya. Jadi tidak lebih dominan asamnya dibanding basanya. Jadi tidak ada ketidakseimbangan. Jadi kan kita kan harusnya seimbang ya, netral ya. Tidak asam ya tidak basa atau netral. Tapi ini karena banyak cairan yang dikeluarkan itu jadi nggak seimbang. Ya, antara basa dan asamnya itu nggak sama. Jadi namanya nggak seimbang. Dan elektrolit depletion atau penurunan jumlah elektrolit. Misalnya natrium, ya, kalium, magnesium. Ya simpel aja karena obat elektrolit itu atau mineral itu bisa dikeluarkan sewaktu kita mual atau muntah. Jadi implikasi dari mual muntah itu cukup berat. Ya. Jadi ini perlu kita waspadai sebagai tenaga kesehatan. Ya. Bagaimana cara merawat orang yang mengalami mual dan muntah. Ya, kemudian kita lihat dari sisi perawat ya, nanti biar mudah dipahami. Kita langsung aja masuk ke obat-obatnya ya, obat-obat mual muntahnya. Yang pertama adalah obat yang namanya golongan 5-HT. Ya. Namanya 5-HT3. Nah, 5-HT3 ini saya slide duluan karena obat ini adalah obat yang sangat efektif ya. Obatnya namanya itu ondansetron yang terkenal ya. Ondansetron. Jadi obat mual muntah yang dipakai di rumah sakit itu ondansetron. Ada juga yang namanya granisetron tapi lebih mahal ya. Obat ini banyak sekali dipakai di rumah sakit karena diberikan lewat suntikan ya. Bisa diberikan lewat suntikan. Atau bisa juga lewat oral. Obat ini adalah obat yang paling poten, ya, obat yang paling kuat efeknya, ya, the most potent antiemetic drugs, ya, obat yang paling poten, paling kuat di antara obat-obat anti muntah atau antiemetik yang lain. Sehingga obat ini dikatakan adalah obat yang merupakan obat pilihan utama ya, untuk mengatasi mual muntah atau first line atau pilihan utama. Obat ini digunakan untuk mengatasi mual muntah sedang sampai berat. Ya. Mengatasi mual muntah sedang sampai mual muntah berat. Yang disebabkan karena kemoterapi induced nausea and vomiting. Jadi mual muntah yang disebabkan oleh proses kemoterapi. Jadi kemoterapi itu kan adalah pengobatan kanker ya. Namanya kemoterapi itu biasanya obat-obatnya menimbulkan efek samping yaitu mual muntah hebat. Atau kemoterapi induced nausea and vomiting. Ya, misalnya contohnya cisplatin. Cisplatin ini adalah obat kemoterapi. Ya. Cisplatin. Kemudian orang yang habis diradiasi ya, atau setelah dioperasi. Post radiation
nausea and vomiting ya, atau dan post operative nausea and vomiting. Jadi orang itu kalau habis dioperasi itu mual muntah juga ya. Habis diradiasi mual muntah juga. Nah, itu obatnya apa? Ondansetron atau granisetron. Itu ya, itu mengenai obat pertama ya. Dan obat kedua namanya D2 reseptor antagonis. D2 reseptor antagonis. Obat ini ada dua jenis ya. D2 dopamin ini ada dua jenis. Yang pertama obat golongan prokinetik, yang kedua golongan neuroleptik, ya, neuroleptik dan prokinetik. Jadi D2 ini ada dua jenis, yaitu prokinetik dan neuroleptik. Yang prokinetik itu ada dua, yaitu domperidon dan metoclopramid. Nah, kenapa dinamakan prokinetik? Ya, kenapa domperidon dan metoclopramid ini dinamakan prokinetik? Karena obat ini mempercepat pengosongan lambung dan menaikkan motilitas saluran cerna. Jadi saya ulangi, kenapa dinamakan prokinetik? Ya, kinetik itu kan gerakan ya, kinetis atau gerakan. Karena obat ini fungsinya adalah mempercepat pengosongan lambung dan menaikkan motilitas atau gerakan saluran cerna. Oke, itu saluran cerna. Yaitu ini domperidon dan metoclopramid. Kemudian yang penting dari obat-obat ini ya, ini digunakan untuk mengobati GERD ya. Obat-obat prokinetik ini digunakan untuk mengobati GERD. GERD itu adalah apa? GERD adalah gastroesophageal reflux disease dan gastroparesis. Gastroparesis itu adalah keadaan mual muntah ya, di mana terjadi pengosongan pada saluran cerna setelah operasi. Jadi setelah operasi itu terjadi pengosongan saluran cerna ya, namanya gastroparesis. Kemudian gastroesophageal reflux disease itu adalah penyakit di mana terjadi kenaikan cairan ya, kenaikan makanan dari usus ke esofagus ya, jadi dari bawah ke atas, namanya reflux ya, naik ya, jadi dia mengalami kenaik sehingga itu akan menimbulkan rasa terbakar pada esofagus. GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi kalau obat untuk mengobati GERD itu apa ya? Obat untuk mengobati GERD itu adalah prokinetik tadi ya, metoclopramid dan domperidon. Oke, kemudian obat ini mempunyai kelemahan ya, yaitu metoclopramid ini mempunyai kelemahan, yaitu menimbulkan dyskinesia. Ya, dyskinesia itu orangnya kalau jalan sempoyongan, ya, dyskinesia, ngelir ya, namanya dyskinesia atau extrapyramidal side effect, ya, efek samping extrapyramidal. Jadi dia menekan saraf tepi ya, sehingga gerakan motoriknya terganggu, namanya dyskinesia. Kemudian obat ini juga menyebabkan postural hypotension. Ya, postural hipotensi itu adalah penurunan tekanan darah. Ya. Jadi kalau ada orang itu tidur, kemudian dia duduk, itu tekanan darahnya itu berubah, namanya postural hypotension. Jadi kalau dia orangnya berbaring disuruh jalan, dia itu ngelir ya, sempoyongan. Kenapa dia sempoyongan? Karena tekanan darahnya itu turun, ya, berubah, namanya postural hypotension. Itu adalah efek samping dari metoclopramid. Kemudian golongan kedua adalah golongan neuroleptik atau antipsikotik. Ya, aslinya obat ini adalah obat untuk psikiatri aslinya ya, untuk mengobati psikosis aslinya, tapi bisa juga digunakan untuk mengobati mual muntah ya. Contohnya chlorpromazine ya. Contohnya ini chlorpromazine. Biasanya obat ini digunakan untuk mual muntah setelah operasi biasanya, atau karena kemoterapi, tapi ini mungkin sudah jarang dipakai ya, karena menyebabkan kayak tadi ya, orangnya sempoyongan kalau jalan ya, extrapyramidal symptom seperti metoclopramid. Metoclopramid dan
Chlorpromazine itu kalau diminum menyebabkan orang itu kalau jalan sempoyongan atau dyskinesia atau extrapyramidal symptom. Dan juga sama ya, menyebabkan postural hypotension atau hipotensi postural. Di mana orangnya itu kalau berpindah posisi dari duduk ke tidur, dari tidur ke duduk, dari duduk ke jalan, orangnya itu tensinya turun ya, sehingga dia kalau disuruh jalan dia itu akan sempoyongan. Itu efek samping dari obat-obat metoclopramid dan chlorpromazine. Oke, kemudian selanjutnya adalah H1 reseptor antagonis. Ya, ini obat ini sangat populer ya. H1 reseptor antagonis sangat populer di Indonesia ya, terutama diphenhydramine. Ya. Ini nama dagangnya itu Antimo. Jadi kalau Anda beli Antimo itu isinya diphenhydramine. Nah, obat ini sebenarnya bisa digunakan untuk mual muntah ya. Kalau Antimo itu untuk mabuk perjalanan ya, atau motion sickness ya, mual muntah karena motion sickness atau mabuk perjalanan. Jadi mual muntah itu kan banyak penyebabnya ya. Bisa karena mabuk perjalanan, bisa karena habis dioperasi, bisa karena kemoterapi, ya, bisa karena radiasi ya. Bisa juga karena kehamilan ya atau pregnancy. Nah, obat ini juga bisa digunakan untuk pregnancy atau kehamilan. Jadi orang itu kalau hamil ya banyak yang mengalami morning sickness ya. Pagi-pagi itu mual ya, makanya morning sickness, mual muntah itu pagi-pagi. Kalau sore enggak, malam enggak, tapi pagi ya, mual muntah. Itu namanya morning sickness in pregnancy. Nah, obatnya apa? Obatnya ya sama ya. Diphenhydramine boleh ya, atau promethazine. Nah, khusus untuk promethazine itu digunakan untuk severe morning sickness pada kehamilan. Jadi orang yang mengalami mual muntah hebat ya pada saat dia hamil ya berat itu obatnya itu promethazine. Tapi kalau biasa sedang ya bisa digunakan diphenhydramine. Ya artinya apa? Artinya obat-obat ini cukup aman untuk wanita hamil ya. Jadi kalau obat gastritis itu nanti bisa dilihat di video ya, kalau kita kena MAH itu obat yang aman untuk wanita hamil itu kan cimetidine, tapi kalau untuk orang hamil dan mengalami mual muntah itu yang cocok obatnya adalah diphenhydramine atau promethazine ya. Ini ya diphenhydramine atau promethazine. Nih ya. Tapi kalau berat ya, kalau severe morning sickness atau berat mual muntah pada kehamilan yang berat itu menggunakan promethazine. Ya, oke. Kemudian yang lain adalah golongan kortikosteroid ya. Golongan kortikosteroid atau glukokortikoid. Ini obatnya ada dua, yaitu dexamethasone dan methylprednisolone ya. Obat ini khusus ya, jadi digunakan hanya khusus untuk kemoterapi induced vomiting ya, atau kemoterapi yang mual muntah yang disebabkan oleh proses kemoterapi ya. Ya, mungkin itu saja ya untuk materi antiemetik. Ya,